Nanti setelah Ibu Mas ini sembuh total 100%, penyakit kulitnya juga udah sembuh, nanti ada yang lewat. Maksudnya lewat gimana, Mas? Orang yang ngelakuin ini bakalan meninggal katanya. Oke. Nah, di sini awal ceritanya nih Bang Ale. Kenapa saya mau datang ke podcast ini? Saya harap orang yang nonton ini, yang melakukan hal ini kepada keluarga saya, semoga cepet-cepet Bang Ale. Mudah-mudahan dari channel Bang Ale ini orang ini nonton, cepet-cepet minta maaf. Saya pribadi orang yang paling gak terima keluarga saya diginiin. Saya berharap minta maaf kalau memang masih saudara yang melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Lebih tepatnya, keluarganya disantet oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik seputar mistis, horor yang mencekam, yang ceritanya ingin diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui voice note di nomor WhatsApp 0852 1234 5683. Bang Rahman, assalamualaikum. Salaman dulu Bang, biar enak ceritanya nih. Oke, terima kasih Bang Rahman sudah mau berbagi cerita nih di channel YouTube Jejak Backpacker. Oke, jadi perlu diketahui sedikit, Bang Rahman ini memakai topeng karena di dalam cerita ini nanti akan ada berhubungan dengan keluarga ya Bang ya, yang namanya nggak bisa disebutkan atau apa kayak gitu ya Bang ya. Oke, Bang Rahman bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya Bang. Jadi gini Bang Ale, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menceritakan bahasanya pengalaman hidup saya dari umur 0 sampai saat ini, baru kali ini. Apa ya, sebelumnya saya ini nggak percaya Bang Ale sama yang namanya santet menyantet lah gitu. Maksudnya sekarang kan udah zaman modern gitu Bang Ale. Bahasanya kalau memang orang nggak suka ya ngomong aja nggak suka gitu. Cuman ini saya kali ini mungkin pengalaman hidup saya yang paling, kalau bisa minta nggak terjadi, saya minta nggak terjadi gitu Bang Ale. Pengalaman yang paling pahit lah buat keluarga saya, khususnya ibu saya mungkin. Tapi sebelum Bang Rahman menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya Bang Rahman, tadi mau kebablasan aja nih Bang Rahman langsung cerita. Nafsu banget. Nafsu ya. Wah, udah kesel nih sama pelakunya nih ya. Iya benar. Oke Bang Rahman, sekarang mungkin bisa langsung cerita. Santai aja ceritanya Bang ya. Oke. Jangan emosi. Ya. Oke, silakan. Ada, Bang Ale. Silakan Bang Rahman. Jadi dari awal Bang Ale ya. Oke. Dari awal itu, sebelum dulu rumah saya itu adalah di salah satu wilayah, tepatnya di Jakarta Timur, di salah satu komplek lah. Saya ini ayah saya ini mempunyai 5 bersaudara. Dan ayah saya ini anak terakhir Bang Ale. Oh, bungsu. Paling terakhir. Dan semuanya ini laki semua, jadi 5 bersaudara ini laki semua. Singkat waktu, pada tahun kurang lebih itu tahun 2004 Tahun 2004 itu
kakek dan nenek saya itu memutuskan untuk berangkat haji. Oke. Gitu. Nah, setelah berangkat haji itu keinginan kakek dan nenek saya itu supaya anak-anaknya itu kumpul satu rumah dengan dia. Nah, jadi setelah berangkat haji pulang, rumah yang ditempati dulu sama kakek nenek itu dijual. Karena niat tujuannya memang ingin menghabiskan sisa umurnya itu dengan anak-anaknya. Tinggallah itu Bang Ale, ayah saya dan kedua abangnya beserta keluarga, anak istrinya dan kakek nenek saya. Nah, nggak lama dari berangkat haji itu pulang kurang lebih 2 tahun apa, nenek saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Nah, seling beberapa tahunnya kemudian, nah ini nih Bang Ale nih, mungkin ada sedikit ketidakikhlasan kali ya dari kakek saya gitu. Jadi sebelum kakek saya ini, kalau nenek saya itu kan pergi nggak pakai sakit Bang Ale. Jadi memang pergi aja gitu bahasanya. Dan kalau kakek saya ini beda, dia sakit. Dan waktu sakitnya itu kan memang saya ini salah satu apa ya, cucunya yang paling dicari mungkin ya. Maksudnya yang mendapat perhatian lebih. Entah saya berantem, pasti yang sebelum ayah saya yang manggil, mereka duluan yang manggil saya gitu untuk ya memberi nasihat gitulah kepada saya. Sebelum kakek saya meninggal, jadi dulu di rumah saya itu di komplek ini yang tempat ayah saya dan kedua abangnya dan nenek saya tinggal ini, ada pohon mangga. Di mana pohon mangga itu adanya di dalam rumah Bang Ale. Orang-orang di luar ini di dalam. Itu bener asli. Dan pohon mangga ini apa ya? Memang apa ya? Kalau dibilang orang sekitar penduduk situ nggak wajar. Nggak wajarnya apa? 1 tahun itu bisa 3 kali panen Bang Ale. Dan sekali panennya itu mungkin bisa sampai 10 sampai 15 karung. Dan setiap panen itu selalu dibagikan kepada tetangga. Nah, menjelang mungkin anak-anaknya kakek saya ini takutnya ini pohon tumbang niban rumah. Begitu kakek saya sakit itu, diem-diem lah nih rencananya nih anaknya nih. Udah tebang sedikit-sedikit deh di pohon katanya. Abang agak tahu ini katanya di dalam. Nah, abangnya ayah saya ini nyuruh anaknya buat motong nih. Begitu naik ke atas pohon, dia kayak orang kesurupan Bang Ale. Baru nebang sekali, dari atas pohon dia lompat ke bawah Bang Ale. Dari atas lompat ke bawah, itu kan bawah aspal ya. Jadi dia udah manjat pohon, terus kerantingnya ke sebelah sana, bawahnya itu udah aspal jalan depan rumah. Begitu sampai jatuh, itu dia ngegaruk, ngengaung. Bener-bener digaruk itu depan mata kepala saya tuh, digaruk bener-bener bekas cakaran. Nah, itu keadaan ayah saya nggak ada di rumah itu. Nah, soal-soal begini kan di keluarga saya itu nyerahinnya ke ayah saya. Akhirnya abangnya orang tuanya abang sepupu saya ini, abangnya ayah saya ini nyuruh minta tolong sama saya, tolongin deh telepon ayah katanya. Gua gak ngerti ini katanya. Akhirnya saya telepon lah tuh ayah saya, mintain untuk pulang. Begitu pulang, ternyata nggak sampai di situ Bang Ale. Begitu kan udah ngaung-ngaung begitu. Jadi posisi dia benar-benar apa ya? Kayak macan gitu pengen rekam. Kayak macan pengen rekam. Dan itu nggak bergerak Bang Ale, kaku dia. Cuman palanya aja gitu yang bergerak. Gitulah pokoknya. Dibawa tuh ke kamar. Sampai kamar bergerak lagi, itu namanya kasur spring bed, dicakar sampai bolong Bang Ale. Nah, dari situlah mungkin memang tujuannya supaya rumah ini tuh abadi bahasanya. Ini peninggalan gua lah bahasanya. Orang Betawi peninggalan gua, ini lo rawat dah baik-baik gitu. Yang akur lu anak-anak gua gitu bahasanya mungkin. Nah, setelah dari situ nggak lama ayah saya pulang ngomong, "Ini kenapa urusannya ini? Emang dia kenapa kok bisa begini?" Gitu kan. Saya nyeplos dia tuh, namanya saya masih kecil nyeplos. Itu ya. Ini nih si AA, abang sepupu saya, si AA. Disuruh motong dikit-dikit sama bapaknya mencang gitu bahasanya kan. Abah agak tahu ini lagi sakit di kamar gitu. Jadi memang abah saya itu
anak-anaknya aja gitu Bang Ale ya. Saat panen kalau belum dapat perintah dari dia, itu nggak boleh diambil. Satu pun ketahuan pasti disabet. Oh. Pasti disabet Bang Ale. Oke. Jadi gitu. Lu Bang udah ngomong belum sama Abeh gitu bahasanya. Sama kakek lah gitu bahasanya. Belum. Ya udah itu lu tanggung resikonya sendiri katanya begitu kan. Dah lu percuma lu mau gua obatin bagaimanapun, lu manggil orang bagaimanapun kagak bisa ini keluar katanya. Lu minta maaf sono ke kamar Abe. Lu ngomong sama Abe minta maaf. Pohonnya gua tebang gitu katanya. Ya udah akhirnya tuh bener orang tuanya ini minta maafin Beh. Ini si Black saya suruh potong pohonnya Abe gitu. Lu sih ada-ada aja katanya. Udah keluar katanya. Keluar gue pengen istirahat. Lah ini maksudnya belum dimaafin tapi udah disuruh keluar gitu Bang Ale ya. Yeah. Begitu keluar pintu udah sadar Bang Ale. Abang sepupu saya ini langsung sadar. Sadar dia. Begitu sadar tanya lu ngapa? Agak tahu katanya. Tahu tuh gue kayak disabet aja ke badan gue. Lah itu lu kagak ngapa-ngapa Bang Ale. Tangannya pun yang habis ngegaruk aspal pun gak kenapa-napa dia. Dan ternyata memang itu kalau kata orang Betawi dulu apa ya bahasanya ya mungkin ya kalau menurut saya selama saya bergaul sama orang-orang tua orang Betawi gitu ya memang 50% itu orang-orang tua kita dulu itu punya gitu. Dan memang sempet beberapa kali contoh kayak motor kan namanya hidup empat keluarga Bang Ale kan motor depan rumah banyak gitu kan di halaman tuh banyak gitu kan. Adalah satu motor itu di mana motor itu motor balap Bang Ale. Punya abang sepupu saya memang suka main motor kan. Jadi dan keluar subuh itu kan setiap subuh itu ayah saya selalu ke masjid, ke musola. Nah begitu ayah saya keluar musola kok banyak darah katanya di depan rumah tuh. Kok banyak darah ya, darah siapa ini gitu kan. Kalau darah binatang nggak mungkin, pasti cuma di satu titik Bang Ale. Dan itu pasti ada binatangnya dong gitu. Nah. Ini enggak dari halaman depan pintu kita mau masuk rumah di motor itu tuh tepatnya di motor itu darah tuh berceceran sampai keluar terus sampai segitu ya mungkin memang agak ini pagar gua buka juga agak bakalan hilang katanya kalau ketangkong saya begitu agak bakalan hilang dijaga katanya gitu orang gua jaga amanahnya masa gua agak dijaga katanya gitu bahasanya orang Betawi kan. Udah deh tuh seling nggak lama emang kakek saya nggak lama sakit itu terakhir itu kakek saya itu nyariin saya pagi-pagi sebelum beliau pulang nih Bang Ale sehari sebelum dia pulang ya pulang ke rahmatullah gitu maksudnya ya cucu gua mana nih yang ini nih saya gitu maksudnya Bang Ale ya apa kakek saya tuh udah di kasur aja tumben-tumbenan manggil saya gitu kan kenapa Mbak gitu. Gue mau nasi uduk tong katanya. Nasi uduk tumbenan amat emang kagak lauk apa di rumah begitu kan kalau kata saya ya. Yeah. Emang abang maunya nasi uduk sebelah mana gitu kan nasi uduk sini banyak. Oh tong beliin portal sono depan ya gitu. Bilang aja Abeh gitu. Tahu dia porsi gua katanya. Apaan aja launya tahu dia. Ah paling cuma semur jengkol. Iya lo tahu aja tong katanya. Udah sono beliin gitu katanya. Sama teh hangat ya gitu. Teh hangatnya mau bikin aja. Emak lu suruh bikin katanya. Udah tuh saya bilang sama ibu saya, mah nih Abang pengen nasi uduk, Abang beli nasi uduk dulu, tolong bikinin teh hangat ya gitu. Ya udah. Nah memang dari situ udah aneh Bang Ale. Emang saya di jalan beli nasi uduk pun tumbenan amat ini kakek gua kan gitu bahasanya. Udah tolong sama gua biasanya nyuruh empok gitu kan. Ini sama gua. Emang apa ya? Kalau dibilang takutnya saya cuci nurhaka mah jangan sampai gitu ya. Apa mau pergi kali ya? Maksudnya pergi itu emang udah begitu gitu kan. Kadang emang saya kalau keluarga ini ada yang pengen pergi tuh kayak saya kayak tahu gitu Bang Ale. Asal jeplak aja mulut. Ayo udah tuh sudah beli nasi uduk saya nyampe udah tuh. Riba, udah suapin katanya. Gue nyuruh lu sini ngapain nyuruh beli doang? Suapin gua katanya. Begitu saya suapin dapat satu suap minta udahan Bang Ale kan kesel ya. Iya. Udah minta beliin jauh-jauh disuapin malah kagak dihabisin. Kagak mau dah begini mah. Besok-besok gak usah nyuruh lagi. Ngapain beli nasi kagak dihabisin? Ya udah gua habisin katanya. Disisain dari satu bungkus itu cuma satu suap Bang Ale. Lah ini sesuap lagi tanggung amat katanya. Enggak, itu buat lu katanya. Lah, kok buat saya Beh? Nanggung amat orang dada Abeh yang makan gitu. Udah le makan katanya.
Apa gue nyuapin? Kagak usah. Saya mah kan kagak manja kayak Abeh. Kan begitu. Biasanya kalau orang mau ngabisin, maksudnya mau pergi manja bener Bang Ale. Iya. Kakek-kakek mah. Benar. Udah lu makan katanya. Bener nih ya. Ya udah, gua kagak suka jengkol, cuma makan jengkol gitu kan. Kagak suka saya Bang Ale dulu mah jengkol. Akhirnya udah emang permintaan orang tua, saya nginget tadi saya di jalan, empen pulang kali ilok saya nggak mau nurutin gitu kan. Iya. Biarin, saya emang udah ikhlas Bang Ale. Kalau emang pengen diambil mah diambil. Maksudnya jangan lama-lama sakitnya. Iya. Gitu kan. Saya makan. Minum juga begitu. Lah makan banyak minum sesuap sesendok. Apa rasanya gitu Bang Ale? Lah habisin gak mau tahu. Akhirnya minta sedotan dah. Pakai sendok mah kelamaan katanya. Disisain segini Bang Ale. Lah ini lu kan tadi makan sesuap, dia lu habisin. Jadi makan sisaan sama minum sisaan dia itu saya disuruh ngabisin. Nah kebetulan kebesokannya itu saya lagi ngelayat teman saya Bang Ale. Dia meninggal. Saya lagi bacain Yasin, abang saya nepok dari belakang. Saya lihat begini. Lah, ngapa? Udah pulang katanya. Ya kenapa? Ngapain nyuruh gue pulang? Orang gue lagi ngasinin orang, ngajiin orang katanya. Udah pulang, kagak mau ngasih tahu saya. Belum ya kan, maksudnya jangan lagi banyak orang begitu berduka, kita ribut-ribut kan gak enak gitu Bang Ale. Udah keluar dulu ntar gue bisikin katanya. Udah lo ke depan rumah sono, lo lihat. Kalau lu gak pulang lo nyesel katanya. Lah kan kita penasaran gitu Bang Ale ya. Kalau kagak pulang nyesel emang apaan gitu kan. Begitu saya pulang kok udah bendera kuning, udah dah. Dari situ saya udah ikhlas, nggak kaget. Kalau waktu nenek saya meninggal, saya lagi di luar tuh, lagi nggak di daerah Jakarta Timur, lagi di luar. Terus saya sempat pingsan. Itu saya pingsan sekali seumur hidup Bang Ale. Orang agak pernah pingsan gitu kan. Wah ini apa meninggal? Bener. Udah sampai situ. Udah dah. Artinya kan warisan terakhir kakek saya ini kan memang rumah yang saya tinggalin itu Bang Ale. Yang kejadian abang saya kesurupan itu naik pohon mangga itu kan. Seling beberapa tahun. Jadi kan yang tinggal di rumah itu sisa ayah saya dan kedua abangnya ya. Nah yang satu lagi ini emang beda rumah. Udah dari dulu udah beda rumah, gitu kan. Nah abang saya yang paling abang ayah saya yang paling tua ini nih, itu kalau nggak salah tengah-hari bolong dah tuh, siang-siang bolong deh. Ceritanya kayak orang kesurupan Bang Ale. Kesurupan, dia megang celurit deh tuh, ngamuk-ngamuk. Akhirnya orang ini, anaknya ini, bahasanya encang saya lah, mamang saya ini ke rumah, minta tolong katanya, minta tolong nyariin ayah saya, tolongin, ono, encang lu noman katanya ngamuk-ngamuk, megang celurit gitu, ngomong ke saya gitu kan. Lah emang kenapa gitu? Udah man tolongin dah, bapak lu katanya ke sono, tolong diurusin gitu. Kebetulan ayah saya kan memang lagi sholat duha saat itu. Ada abangnya yang satu lagi nih, disuruh sama abang saya, sama ayah saya, udah dah Ger, lu samperin gidah sono katanya. Abang lu katanya, kenapa dia katanya. Begitu disamperin, sampai rumahnya, lah abangnya ayah saya yang disuruh sama ayah saya ini kabur. Karena dikejar-kejar pakai celurit Bang Ale. Kabur. Ger dah, megang celurit begitu. Mau gua hantem abang gua sendiri, dan gua kabur dah, gua ngalah katanya. Bilang aja lu takut, kata bapak saya kan gitu Bang Ale. Yaudah ntar gua kelarin dulu bayang gua nih, ntar gua ke sono. Begitu sampai sono mah udah ngeliat ayah saya tuh dia nunduk, dia merengkut gitu kan. Udah merengkut begitu, kenapa lu katanya? Udah kagak ada. Mungkin ayah saya tahu ya maksud dan tujuannya ini. Kan mereka yang lebih tahu lah kehidupan mereka gitu Bang Ale. Kenapa lu? Kagak. Gue semalam dimimpin Abeh, kakek yang baru meninggal. Setahun lalu meninggal. Mimpin apaan? Katanya rumah yang di kompleks suruh jual katanya. Kagak ada katanya. Ayah saya langsung begitu. Jual. Emang punya siapa katanya? Surat-suratnya sama gua. Berarti kan buat gua. Adalah Bang Ale penyebab ayah saya bicara seperti itu. Mungkin dulunya harta orang tuanya itu sudah abang-abangnya ayah saya yang megang. Mungkin menurut ayah saya, ya emang mungkin ya abah ngasih ini ke gue emang udah milik gue karena emang gue nggak pernah neko-neko hidup gue. Gue nggak pernah jualin banda orang tua, begitu kan. Ya udah, kalau emang pengen dijual mah katanya. Cuman sabar. Setelah gue kapan gue mau jual katanya. Dan setelah gue mau ngasih lu berapa aja. Kalau emang lu masih minta bagian. Kalau emang lu nggak tahu malu begitu kan bahasanya.
Akhirnya dijual dah tuh Bang Ale. Seling beberapa bulan ya, hampir setahun lah. Jadi dijual juga. Jadi akhirnya mungkin ayah saya nggak mau lah. Maksudnya ribut-ribut kasihan abah sama nenek kan gitu, sama nyak gitu. Kasihan udahlah. Akhirnya mungkin dari situ ayah saya udah kita hidup masing-masing aja. Rumah masing-masing gitu. Tadi kan situ kan 3 keluarga Bang Ale. Iya, benar. Nah, akhirnya rumah itu dijual ke temannya ayah saya sendiri. Udah deh tuh dibagi-bagiin. Nah, selang dari situ saya pindah rumah tuh Bang Le, dari titik saya pertama tinggal ini ke rumah saya yang baru itu kurang lebih ada jaraknya 5 kilometeran. Oke. Ya 4-5 kilometer lah. Pindahlah ke situ saya. Setelah pindah ke situ, nah saya kan belum nikah tuh Bang Le. Itu dari awal kesurupan itu tuh jangkanya bertahun-tahun Bang Le. Nah, saya di 2019 itu setahun atau 2 tahun saya setelah pindah rumah itu saya memutuskan untuk menikah Bang Ale. Oke. Nah, di sini awal ceritanya nih Bang Ale. Kenapa saya mau datang ke podcast ini? Saya harap orang yang nonton ini, yang melakukan hal ini kepada keluarga saya, semoga cepet-cepet Bang Ale. Mudah-mudahan dari channel Bang Ale ini orang ini nonton cepet-cepet minta maaf. Saya pribadi orang yang paling nggak terima keluarga saya diginiin. Saya berharap minta maaf kalau memang masih saudara yang melakukan ini. Takutnya belum minta maaf, berbalik ke dia yang lewat Bang Ale, kan kasihan juga gitu. Dan dari awal pernikahan saya ini, awalnya dia malah yang ngeh itu istri saya Bang Ale. Oke. Itu Umi kenapa tangannya penyakit kulit ya, kenapa nggak dibawa ke dokter katanya kan gitu. Udah disuruh, cuman nggak mau, paling ini cuman gatel-gatel. Emang sedikit Bang Ale. Jadi ibu saya ini dibikin kayak kodok buduk bahasanya. Kodok buduk kan kayak sisik-sisik gitu kan, cuman gelap gitu kan, pekat. Ya udah, bawa deh ke rumah sakit Bang Ale. Bawa ke rumah sakit, dicek ke dokter kulit. Ini nggak ada apa-apanya gitu kan, nggak sakit gitu. Jadi sebelum bawa ke rumah sakit itu dibeliin lah beberapa salep sama abang ipar saya nih, suami dari kakak saya. Dibeliin obat kulit itu nggak sembuh-sembuh. Berjalan waktu masuk ke 2020 itu saya kerja deh tuh Bang Ale. Saya kerja di satu perusahaan di daerah Tangerang. Akhirnya kan saya kerja itu karena saya liburnya. Jadi saya anak kedua dari orang tua saya yang paling perhatian mungkin ya dengan kesehatan orang tua saya mungkin. Maksudnya selalu saya tanyain pengen apa, lagi kenapa, sakit apa gitu kan kalau saya pulang ke rumah tuh. Karena semenjak saya nikah itu saya tinggal di Jawa Barat Bang Ale gitu kan, Jawa Barat. Jadi saya kalau pulang ke Jakarta itu hanya hari tanggal merah dan hari Minggu aja. Nah, begitu saya pulang nih ke rumah, kok lama-lama gelap. Di dalam hati saya Bang Ale, saya belum langsung ngomong ke ibu saya. Kok gelap banget kulitnya ibu gue. Kenapa makanya nyari duit sampai gini amat gitu Bang Ale, kan kita jadi anak punya hibah gitu Bang Ale. Sama orang tua sendiri gimana ya? Itu nggak dicoba dicek lagi ke dokter, jangan yang ke dokter yang kemarin deh gitu. Coba yang lain gitu. Udah ke dokter Agung gua. Nah mungkin nih kalau emang masih saudara kenalin dokter Agung, gitu kan. Dokter Agung gua katanya. Cuman kagak tahu ini kasih salep juga. Nah pas saya nginep itu sehari itu, saya Sabtu pulang kerja langsung pergi ke Jakarta. Saya nginep, subuh-subuhnya itu ibu saya pengen mandi itu ternyata di dengkulnya itu udah ada, tahu-tahu ada luka Bang Ale. Ada luka. Jadi selain tubuhnya yang kayak kulitnya kebakar bersisik gitu, ternyata di sini ada luka. Tahu-tahu gitu Bang Ale. Nggak ada prosesnya, tahu-tahu ada luka. Nongol aja tiba-tiba. Nongol tiba-tiba. Waduh. Itu kayak apa ya? Kayak luka tapi dimakanin binatang. Kayak kekikis gitu dagingnya. Kekikis gitu kan. Nah ini dari sini saya udah nggak terima nih, saya bilang, wah ini udah gak beres nih. Cuman besoknya saya mau kerja lagi, gitu kan. Saya balik lagi deh tuh ke rumah istri saya. Nah seling beberapa bulan gitu ya Bang Ale, saya emang udah berpikir, wah ini mah kayaknya bukan medis ini. Cuman saya belum sempat
biasanya kalau hal-hal yang begini masalah keluarga yang komunikasi itu saya sama kakak saya yang paling perempuan nih, yang paling tua nih. Oke. Saya selalu nanyain kabar ke kakak saya. Umi gimana? Ya masih begitu aja. Terus gimana katanya? Udah dah, ntar gue yang ngurusin. Lu kerja aja dulu buat bantuin. Jadi prosesnya itu ternyata memang dari 2019. Diam-diam kakak saya itu Bang Ale, tanpa sepengetahuan saya, ngajak ibu saya ke mungkin orang pinter lah, bisa disebutnya orang sekarang ya gitu, orang pinter lah. Wah ini mah mbak katanya, ibu mbak disantet katanya, diguna-guna. Dan sebenarnya tujuan utamanya itu sebenarnya bukan ke ibu katanya. Lah terus ke siapa Ustadz gitu kan bahasanya, tapi ke ayahnya, orang tuanya mbak gitu, ke suaminya nih awalnya nih. Cuman memang nggak mempan ke orang tuanya mbak yang laki nih, ke ayahnya mbak nggak mempan. Makanya mungkin ada celah sedikit yang bisa masuk ke ibu saya. Akhirnya ibunya mbak nih yang kena gitu. Terus bagaimana Ustadz? Ya gimana ya? Jadi orang yang pertama itu ragu-ragu gitu kan, ragu-ragu, kayak takut gitu Bang Le. Kayak kuat ini orang yang ngejahatin ibu saya kan, dukun yang disuruh sama orang yang ngejahatin ibu saya, kayak kuat gitu. Akhirnya udah deh tuh, udahlah, masih apa rutin tuh ngecek ke dokter buat nyakit kulitnya itu kan. Karena maaf Bang ya, mungkin ya gimana ya, kalau dibilang saya sendiri nih anaknya nih, bilang jijik kali ya ngelihat kulitnya orang tua saya sendiri. Karena bukan di kaki atau tangan aja, itu seluruh Bang, sampai ke payudara, ke belakang. Oh, udah menjalar. Itu Bang Ali yang bikin saya, bahasanya kalau saya mau ngomong kasar nih, ini orangnya ketahuan nih, habis nih dalam hati, gak pakai ngomong. Jahat banget. Udah tuh, dari situ udah deh tuh saya komunikasi sama istri saya, ini bagaimana ya? Ya udah, coba cari ke orang pintar yang lain, suruh poneng gitu. Ya udah nanti deh komunikasi lagi. Nah dari pengobatan pertama yang kedua ini, mungkin saya mau ikut campur dalam arti saya juga mau usaha. Selain kakak saya ini, tadi kan saya nyerahin, ya udah lu dulu dah yang usaha dah. Gue juga lagi pusing, lagi banyak urusan gitu kan. Tapi kita kalau ada apa-apa ngomong ke saya gitu kan. Nah dari pengobatan pertama yang kedua ini seling 2 bulan Bang Ale. Nah dari pengobatan kedua ini saya punya adik itu kan 3 orang. Jadi saya 6 bersaudara Bang Ale. Saya nomor 3. Oke. Nah adik saya ini yang nomor 2 terakhir, sebelum terakhir, itu kan perempuan Bang Ale. Dia kesurupan. Udah mulai nih dari sini. Mungkin dari pihak sana yang ngejahatin orang tua saya ini tahu mau ada perlawanan dari saya, maksudnya ada berusaha untuk ngobatin, ya menangkal, udah mulai curiga lah gitu kan. Adik saya itu udah setiap maghrib itu, jadi ternyata selama ini adik saya dan ibu saya ini nggak cerita ke saya Bang Le. Bahwasannya kalau setiap maghrib itu dengkul kanan sama dengkul kirinya ini sama kepalanya itu kayak ditusuk-tusuk jarum. Kayak ditusuk jarum. Dan disinilah saya bangga, saya senang gitu ya. Saya bahagia punya orang tua seperti ibu saya. Dia masih bisa ngerahasiain, masih bisa ngerasain, biarin gue yang ngerasain sendiri gitu. Ngerasain kesakitan. Mungkin ibu saya udah tahu kalau ibu saya ini diginiin sama orang, dijahatin sama orang, cuman belum berani ngomong ke anak-anaknya. Karena memang anak-anaknya, contohnya saya lah, orangnya nggak terimaan. Kalau udah urusan orang tua yang disakitin, orangnya terimaan. Nah dari pengobatan kedua ini juga nihil Bang Ale. Nggak ada hasilnya, nggak ada perubahannya. Sempat ada perubahan. Jadi ibu saya ini kan punya usahanya itu kuliner, makanan. Ternyata yang nggak sampai situ, berangsur-angsur Bang. Dari 2019 saya nikah itu udah mulai hancur. Jadi sebelum saya nikah, ibu saya kan memang sudah jualan. Itu udah aman-aman aja ekonomi Bang Ale, lancar-lancar aja. Semenjak saya nikah dan saya baru ngeh dari apa kata istri saya, ternyata ada yang aneh dari umi saya. Tolong berobatin. Ternyata udah mulai dari 2019 itu
santetnya itu udah mulai dari saat saya pernikahan itu Bang Ale. Cuman kami sekeluarga ini belum engehnya itu akhir dari 2021 kemarin. Dari mulai bulan September kalau nggak salah. Wah ini udah nggak ada yang beres nih katanya nih. Akhirnya dari pengobatan kedua ini, oh enggak, ini cerita yang masalah makanan dulu nih. Jadi ibu saya semenjak mungkin ada perlawanan gitu ya untuk pengobatan itu, nggak cuman ke badan ibu saya atau ke keluarga saya, ke usahanya pun dihantam Bang Ale. Jadi niatnya lu miskin sekalian, susah sekalian, mati lu semuanya. Gitu bahasa kasarnya Bang Ale. Aneh. Banyak orang yang memuji masakan ibu saya. Wah Bu, saya biasanya beli lontong sayur di sini. Saya beli siang, malam masih bisa dimakan Bu. Artinya belum basi Bang Ale. Saya kalau beli tempat lain mah Bu, katanya udah basi, nggak bisa buat suami saya pulang kerja makan katanya. Saya kalau beli di Bu masih bisa, suami saya makan pulang kerja sore-sore atau habis maghrib lah gitu. Nah, pas mulai menyerang ke makanan ke usaha ibu saya ini, mulai itu ada satu orang mulai komen, Bu, kok saya beli tadi pagi jam 10, jam 12 udah berlendir ya Bu. Ah, masa sih Bu gitu. Makanya Bu ini saya ngomong aja ke ibu, saya langganan sama ibu kan udah lama, saya baru kali ini kayak gini, gitu kan. Nah udah dari situ udah curiga dah tuh. Nah dari orang yang komen masalah makanan ini, seling seharinya itu ayah saya kan memang orangnya alhamdulillah nggak pernah putus duha ya Bang Ale. Begitu dia ngambil wudhu untuk sholat duha, nggak sengaja dari keluar kamar mandi itu dia nginjek binatang Bang Ale. Ayah saya ini nginjek binatang, kayak curut tapi bukan curut, kayak tikus tapi bukan tikus, tapi semacamnya. Itu kan langsung mati itu Bang Ale tuh. Itu saya udah maksudnya udah rugi terus jualan Bang Ale. Jadi untung enggak, tapi nggak pernah habis gitu. Biasanya habis nggak pernah habis. Jadi kan kita nombok terus Bang Ale. Tabungan jadi kepake terus kan, tabungan orang tua saya. Nah semenjak nginjek binatang itu, mati kan tuh binatangnya, dibuang dah tuh. Saya yang suruh buang. Ah tolong ini dibuang, buang ke kali deh. Buang binatang mati ke tong sampah juga jadi Bang Le, besok diangkut kan ada tuang sampah. Kenapa suruh ke kali? Cuman saya nggak mau nanya lebih dalam. Saya jalanin apa yang disuruh sama ayah saya buang deh itu ke kali. Kebesokannya alhamdulillah Bang Le berangsur-angsur nih selama sebulan 2 bulan itu mulai stabil lagi jualan, habis terus. Alhamdulillah. Tapi nggak sampai di situ, digejrot ibu saya lukanya makin jadi Bang Le, dan adik saya makin sering kesurupan. Seminggu 3 kali ada Bang Le. Dan itu jadwalnya setiap habis maghrib. Pokoknya menjelang maghrib sore deh menjelang maghrib, sebelum maghrib atau setelah maghrib itu pasti kejadian. Adik saya kesurupan. Hampir tiap hari. Hampir. Pokoknya ada seminggu 3 kali lah gitu. Hampir gitu. Dan rutinnya itu malam Jumat. Rutinnya. Udah pasti. Iya, setiap bulan itu kan 3 kali. Ya itu rutinnya itu malam Jumat. Udah tuh dari situ mulai diserang lagi ibu saya. Ah coba nih, kayaknya ditensi deh tuh gulanya ibu saya. Ditensi gulanya ibu saya itu sampai 200 lebih Bang Le. Udah tinggi banget kan. Tapi hebatnya Bang Le, ibu saya masih bisa dagang. Mungkin kalau orang lain gulanya udah di 200 begitu, udah ngerikuk Bang Le. Masih bisa dagang, masih kuat sholat berdiri, itu masih kuat. Dan setiap itu belum cerita Bang Le, belum cerita kalau kakinya tuh dengkulnya itu kayak ditusuk sama jarum setiap maghrib tuh. Belum cerita tuh. Akhirnya dari pengobatan kedua itu juga nggak ada hasilnya. Pas banget saya baru berhenti kerja itu bulan September kemarin itu saya berhenti kerja. Akhirnya tuh saya lebih sering ke rumah orang tua karena saya tahu orang tua saya lagi sakit kan, nggak sakit medis atau nggak non medis. Saya sering jenguk orang tua saya. Saya pulang itu malam Kamis. Baru udah niatan nih saya dari rumah saya udah niatan pulang ngobatin orang tua gitu. Pengen bawa orang tua kemana kayak yang penting berobat gitu, usaha ikhtiar gitu kan. Masalah sembuh enggaknya kan itu urusannya Maha Kuasa gitu Bang Ale ya. Nah pas saya mau pulang itu ada nih satu orang Bang Ale. Tahu-tahu ada pesan WhatsApp masuk ke HP saya.
Dan saya nggak save nomor itu, dan saya emang nggak punya nomor itu. Siapa nih? P doang gitu Bang Ale. Chattingnya cuma P doang gitu kan. Siapa nih? Itu saya habis packing pengen pulang ke Jakarta tuh. Emang udah niat pengen ngobatin ibu saya gitu Bang Ale. Cuman mungkin ya orang ini udah tahu, wah nih bahasanya nih, anak ini yang laki ini yang bengal nih. Saya bader. gitu Bang Ale, yang bader nih. Udah pengen ikut campur nih urusannya nih gitu kan. Bahasanya kalau keluarga udah urus saya ikut campur, udah ngeri gitu Bang Ale. Saya karena saya orangnya nggak pakai ngomong kalau udah tahu gitu kan. Saya pulang, mukanya dia nih di WhatsApp nih. Kenapa Mbak? Saya jawab kan karena saya tahu ada profilnya kan. Kenapa Mbak? Cuman dibaca doang Bang Ale. Wah, saya langsung pemikiran saya, jangan-jangan ada sangkut pautnya nih sama ibu saya nih. Saya hapus deh tuh foto profil saya dengan anak saya nih. Saya takutnya nyamber ke anak saya, ya kan? Saya pulang itu berarti malam Kamis, hari Kamis, malam Jumat. Dan memang nggak tahu kenapa Bang Ale ya. Di hari Kamis ini saya nggak pengen banget keluar rumah, pengennya di rumah aja. Padahal malam Jumat, dan malam Jumat itu biasanya saya diwajibkan buat ke musola untuk yasinan. Dari sore nih, buruan mandi kata ayah saya nih. Musola cepetan. Yasinan di rumah aja ya dah ya. Nggak tahu ini lagi malas banget. Lo udah lama nggak di sini juga, lo nggak enak sama orang musola, lo udah lama nyari lo katanya gitu kan. Udah deh tuh, akhirnya saya tetap kekeh buat di rumah Bang Ale. Masuk menjelang maghrib, memang dari sore ini jam 5 ini adik saya udah bengong. Dipanggil pun biasanya langsung nyaut, ini kayak ada jeda aja gitu Bang Ale. Hah, gitu-gitu doang. Kenapa lo dia? Gitu kan. Jangan bengong begitu katanya. Ibu saya udah ngomong begitu. Lawan katanya. Lawan, berarti kan udah sering Bang Ale. Berarti kan udah sering. Cuman nggak sesering apa yang ibu saya sampaikan ke saya. Saya kan selalu bilang nih, kalau saya mau pulang ke rumah istri saya untuk kerja di sana, saya udah bilang ke ibu saya, kalau ada apa-apa di rumah tolong kabarin gitu kan. Cuman tetap ibu saya itu masih mau merahasiakan gitu kan. Maksudnya jangan sampai anak gua di sono kerja kepikiran gitu Bang Ale. Masuk maghrib, saya mandi, saya sholat maghrib, saya makan. Kebetulan kamar saya ini kan saya tidur sama adik saya nih yang suka kesurupan nih. Sama adik saya yang cewek nih, saya tidur sama dia kalau saya pulang ke Jakarta gitu kan. Sebelahnya itu kebetulan kamar ayah dan ibu saya. Dan anak-anaknya itu kalau sholat pasti di kamar ayah dan ibu saya, kan kebetulan lebih besar kamarnya kan. Ada tempat untuk sholatnya lah gitu. Nah ayah saya udah ke musola, ibu saya sholat di kamarnya. Nah saya udah selesai sholat duluan nih. Saya lagi makan di samping kamar ibu saya sholat nih. Begitu saya lagi makan, adik saya tuh masih tidur di ruang tamu. Ibu saya tuh udah marah. Dia sholat katanya. Lawan, jangan kayak gitu, lawan. Saya dengar begitu dari kamar, karena kan teriak, udah ada emosi. Disuruh sholat tuh nggak mau gitu, kayak susah banget. Karena biasanya nggak kayak gitu Bang Ale, disuruh apa ya udah jalan gitu kan. Sholat dia, udah bangun, duduk lagi Bang Ale, adik saya nih. Itu ibu saya yang cerita, karena saya di kamar kan nggak tahu gitu kan. Dia tidur lagi, udah tuh didimin sama ibu saya. Ibu saya sholat deh tuh. Kali abis selesai sholat udah ke kamar mandi, belum juga Bang Ale, diteriakin lagi sama ibu saya. Dia sholat, dengar kagak lo katanya. Jangan sampai ayah lu pulang lu masih tidur katanya. Abis lu ntar katanya. Lu tahu sendiri ayah lu kayak gimana katanya. Udah dia berdiri, nggak ngejawab. Orang mah normalnya anak, iya gitu kan. Iya ini mau sholat gitu kan. Ini nggak ngejawab, dia berdiri, jalan kayak orang tatapan kosong ke kamar mandi Bang Ale. Ngambil wudhu deh tuh. Ngambil wudhu, ada 15 menit Bang Ale nggak keluar dari kamar mandi. Adik saya tuh. 15 menit nggak keluar dari kamar mandi. Akhirnya saya punya ponakan tuh, adalah ponakan saya perempuan, disuruh sama ibu saya, Neng, tante lu bilangin deh, jangan lama-lama di kamar mandi, suruh cepetan sholat. Begitu ponakan saya mau kamar mandi, baru nih adik saya keluar Bang Ale. Adik saya keluar, seenggaknya kan mau sholat Bang Ale. Ke ruang tamu tidur lagi Bang Ale. Habis ambil wudhu, tidur lagi dia. Tidur lagi, ibu saya kesel kan, udah sampai ngomel-ngomel, udah berdiri kan. Lu denger gak apa gue bilang? Dengerin apa kata orang tua. Lawan, jangan ikutin. Jangan sampai lu kalah, lawan katanya. Cepetan sholat.
Udah, ibu saya kan masih di kamar nih. Adik saya berdiri, datang ke kamar. Di kamar tuh jadi dia cuma diri doang Bang Ale. Diri ngeliat ibu saya. Udah lu ngapain bengong, sholat cepetan katanya. Dia jongkok Bang Ale, jadi kayak orang mau habis bangun sujud. Lututnya itu nempel di ubin. Sakit katanya, sakit, pusing, mukul-mukul kepala deh Bang Ale. Pusing, sakit mah katanya, sakit. Sholat, bengahnya, udah sholat gitu kan. Habis itu dia langsung diem nih, seketika adik saya diem. Terus ngeliat ibu saya begini nih, bener-bener pengen rekam gitu. Langsung ibu saya dicekek Bang Ale. Dicekek sama adik saya. Mati kamu katanya, mati kamu. Saya belum denger nih. Saya belum denger karena saya masih fokus lihat HP, YouTubean, makan kan. Nah ibu saya teriak Bang Ale. Tolong katanya. Saya sangkain ada gas bocor. Biasanya kan kalau maghrib ibu saya masak nih buat untuk besok jualan gitu kan. Tolong. Saya banting deh tuh piring. Saya buru-buru keluar gitu kan. Saya udah pikiran saya gas bocor aja Bang Ale, takut kebakaran kan. Lah, mana ibu saya? Ternyata masih di kamar. Begitu saya masuk kamar udah cekek Bang Ale, udah begitu. Saya tarik dia tuh buru-buru adik saya. Jadi saya nariknya itu nggak pundaknya dia. Kalau saya narik pundaknya otomatis kan ibu saya tambah kecekik kan. Saya pegang adik saya tangannya dua-duanya ininya nih. Saya belah begitu. Udah Mi, cepetan keluar Mi gitu. Keluar. Sudah dalam kondisi nangis tuh ibu saya udah batuk-batuk kan. Udah gitu. Keluar. Nggak lama abang saya yang di atas turun ke bawah nih. Kenapa man? Ini ada lu kesurupan kata gitu. Udah buruan. Mama dicekek. Pegangin maksud saya mau bacain entah ayat kursi kebetulan saat ini saya bacain surat Yasin malah. Iya. Abang saya megangin, ternyata abang saya nggak kuat, padahal megangin cuma satu tangannya aja. Jadi begini, abang saya pun ikut ke Bang Ambing malah, segitu kuatnya. Abang saya megangin tangan dua, tapi dia ngikut. Adik saya tangan solo, dia pun ngikut kayak. Jadi dia atur tenaganya gitu loh. Udah nggak kuat nahan. Akhirnya abang saya tuh dia ada lucunya Bang Ale. Abang saya berpikiran dipencet bisa sembuh kali ya. Ini pengen digigit adik saya Bang Ale. Saya pukul akhirnya abang saya tuh, saya keplak kepalanya. Goblok. Ini adek lu katanya. Ini jasad adek lu, bukan adek lu yang di dalam nih yang ngelakuin katanya. Tapi begitu Bang Ale. Sempat ketawa juga saya di situ posisinya. Cuman balik lagi. Udah cepetan lu panggil ayah kamu salah. Bener Bang Ale, asli di situ. Jadi emang ada lucu-lucunya juga di situ. Mungkin abang saya udah bingung mau ngapain Bang Ale ya. Dipegangin nggak bisa, dia ngikut badannya goyang-goyang, pengen digigit sama dia. Ya kan maksud saya, ini adek lu jangan lukain adek lu gitu kan. Panggil buruan ayah ke musola. Akhirnya abang saya berangkat. Berarti kan saya berdua nih Bang di kamar. Nah di situ dia ngomong sama saya Bang Ale. Tawa kan cuma notot doang terus bergerak kan ngamuk-ngamuk gitu doang kan. Nah ini adek saya natap ke saya nih, kayak orang ketakutan tapi natap saya. Siapa kamu katanya? Gua anaknya. Saya langsung merespon begitu Bang Ale. Saya udah kesel aja, Betawi saya udah keluar dah pokoknya. Lah gua anaknya. Gak usah ikut campur kamu. Pokoknya di hari ini harus mati. Secepatnya harus mati. Pokoknya ngincar malam itu harus mati pokoknya Bang Ale, ibu saya tuh. Udah tuh saya bilang, "Lah, apa urusan lu pengen matiin ibu gua?" katanya. "Siapa yang nyuruh lu?" "Gak perlu tahu kamu," katanya. Suaranya bukan ada saya kan perempuan Bang Ale. Suaranya suara laki cuman berat itu Bang Ale. "Kamu gak perlu tahu siapa saya," katanya. "Dan siapa yang nyuruh saya," katanya. "Pokoknya dia harus mati. Harus mati saat ini juga," katanya. "Enak aja lu mati-mati aja. Emang lu Tuhan? Lu Allah," kata saya kan. "Nih, lawan lu anaknya. Siapa lu?" Saya bilang begitu Bang Ale. "Gak usah ikut campur kamu." Selalu diulangin. "Kamu gak usah ikut campur. Kamu juga akan mati," katanya. Mati. Gua agar takut sama orang. Katanya hidup dan matinya gue cuma milik Allah, nggak ada milik orang manusia. Emang waktunya gue mati aja. Gue mati pun, orang tua gue mati pun bukan karena lu katanya. Karena emang gue udah kehendaknya. Nggak lama kan ayah saya datang nih Bang Ale dari musola kan, dipanggil sama abang saya. Datang begitu diusap udah tuh lemas. Cuman tetep Bang Ale lemes. Itu kakinya udah ada 4 orang yang megangin Bang Ale. Ada 4 orang tetangga kan. Itu tetangga tahu semua Bang Ali karena saya ngomongnya teriak-teriak kan, udah emosi saya. Saat itu udah teriak-teriak saya. Tetangga datang bantuin megangin tetangga begitu juga. Ngikut badannya juga. Bener Bang Ali. Kuat banget itu. Kuat banget. Akhirnya dipanggil tuh adik saya sama ayah saya. Neng
Neng, kenal kagak lu gue siapa katanya? Kenal nggak lu gue siapa katanya? Masih ngeliatin tatapan kosong itu, melotot tapi Bang Ale, matanya kemana-mana dia. Matanya kemana-mana. Udah tuh akhirnya di situ saya mutusin, wah udah deh, nih kayaknya saya mau manggil guru saya gitu Bang Ale. Jadi setelah itu adik saya siuman nih, udah maksudnya udah keluar nih yang ada di dalam tubuh adik saya udah keluar. Ayah saya balik lagi ke musola, saya mutusin buat jemput bahasanya bisa dibilang guru saya lah. Oke. Orang Pasar Rebo. Saya berharap malam itu pun bisa diselesaikan semuanya Bang Ale. Udah tuh nih, saya perjalanan langsung Bang Ale ke Pasar Rebo, dari tempat rumah saya itu ke Pasar Rebo untuk jemput guru saya buat ngobatin ibu saya itu. Karena ibu saya nggak mau masuk rumah Bang Ale, nggak mau masuk rumah, ya. takut. Akhirnya saya bilang sama kakak saya, udah deh malam ini Umi tidur di rumah lu deh ya, gitu. Jangan di rumah dulu, takutnya trauma, jadi stres begitu Bang Ale. Maksudnya kan kalau di rumahnya mah tenang dah, maksudnya ada banyak cucunya juga di situ kan. Jadi malam itu pun cucu-cucunya nginep di rumah kakak saya. Jadi di rumah itu cuma saya, abang saya, sama istrinya abang saya, sama ayah saya tuh. Dan di perjalanan ini saya aneh Bang Ale. Di perjalanan saya pengen nyebut guru saya ini. Itu kayak saya tahu-tahu itu kan saya lagi tegang-tegang ya Bang Ale. Nggak mungkin dong kita ngantuk gitu kan. Iya. Di perjalanan itu saya mungkin seling 2 km, 3 km tuh mata saya kayak ada yang nutup. Kayak nutup. Tiba-tiba gelap. Iya gelap. Saya berhenti, saya istighfar gitu kan. Karena emang masih kesel, nggak sempet saya ngucap-ngucap syahadat segala macam tuh, astagfirullahaladzim gitu kan. Nggak sempet, udah kesel kan gitu. Akhirnya datang, saya jemput, buru-buru saya datang ke rumah. Nah dari sini ngomong, wah Bu banyak banget, ini banyak banget. Jadi percuma Bu, kalau ibu yang diobatin doang, tapi apa yang ada di dalam rumah ini nggak dibersihin, percuma Bu katanya. Ibu nggak bakalan sembuh katanya. Jadi memang harus dibersihin dulu Bang Ale yang ada di rumah. Nah ini nih konyolnya adik-adik saya nih. Adik saya itu sering Bang Ale ngelihat di tangga, terus di kamar mandi atas, itu sering lihat. Dan saya pun merasakan. Saya nggak bisa ngelihat tapi merasakan gitu Bang Ale. Ini banyak banget Bu katanya. Tapi nggak optimal juga nih orang yang saya panggil, saya jemput ini Bang Ale. Nggak optimal juga, nggak maksimal juga ngobatinnya, kayak setengah-setengah gitu kan. Iya. Nah nggak lama, udah deh tuh sahabatnya kakak saya yang pertama ini perempuan tahu masalah ini. Pertama kali kan beli makanan di tempat ibu saya. Nah aneh dong sahabatnya kakak saya ini kayak gini amat mukanya gitu kan. Ternyata emang bisa juga nih sahabatnya kakak saya ini Bang Ale. Jadi suaminya pun tukang ngobatin yang begitu-begitu. Akhirnya sahabatnya kakak saya ini habis belanja ke ibu saya, ke rumah kakak saya, ngomong, Sum, kok ibu lu gak lo obatin sih? Maksudnya gimana nah gitu kan. Namanya kan Munah nih nama sahabatnya nih. Saya samarkan gitu ya, Munah gitu. Lah emangnya kenapa nah? Kakak ada yang gak keberes itu sama ibu lu katanya. Cepet-cepet deh Sum, jangan lama-lama. Gua takutnya lo nyesel. Ya kan kakak saya mikirnya maksudnya gimana nih gitu kan. Jangan sampai lo nyesel deh Sum. Kalau gue jadi lu Sum, gue gak mikirin apa yang gue punya Sum. Yang penting orang tua gue sembuh. Udah Sum, urusin deh Sum. Ya bagaimana, gue harus kayak gimana, lu ada solusi gak? Yaudah, ntar gue ngomong sama laki gue dah, biar laki gue yang ngurusin semuanya. Begitu komunikasi sama laki sahabatnya ini, ternyata memang ada maharnya Bang Ale. Maharnya itu contoh, misalnya saya ambil contoh 7.777.777 gitu loh Bang Ale. Itu maharnya segitu. Nah posisi saya kan udah gak kerja. Kakak saya laporan sama saya, bisa nggak lu bantuin gue yuk setengah-setengah gitu. Saya udah nggak kerja Bang Ale, udah 2 bulan nggak kerja, udah nggak punya penghasilan. Penghasilan saya terakhir itu kan untuk biaya anak saya kan. Gimana ya Po, emang berapa sih? Sekian gitu. Wah banyak juga ya. Kita gue cariin dah kalau emang ada gitu. Cuman nggak bisa buru-buru, saya bilang gitu. Nah si Munah ini tetap nekenin ke kakak saya, cepetan Sum kalau bisa besok deh Sum gitu. Akhirnya kakak saya ini memutuskan untuk izin sama suaminya untuk menjual emasnya deh nih. Jadi bahasa tabungan yang dia punya deh tuh. Ya udah, akhirnya malam itu pun orang terakhir nih yang ngobatin Bang Ale nih, orang terakhir nih.
Akhirnya malam Sabtu pengobatan. Karena biasanya kan kalau dukun-dukun gitu dia kerjanya rutinnya tuh malam Jumat Bang Ale. Itu malam Jumat biasanya dukun-dukun begitu kerjanya tuh nyerang-nyerangnya tuh malam Jumat, apa aktif-aktifnya dia. Akhirnya malam itu diobatin, datang deh tuh rombongan suaminya, sahabatnya kakak saya. Baru masuk aja udah geleng-geleng gitu kan. Memang masih muda-muda Bang Ali, yang ngobatin ini masih muda-muda anaknya. Ngomong ke ayah saya nih, orang yang pengen ngobatin nih, tolong Pak, itu galiin di sudut rumah situ deh Pak, dan Bapak ambil isinya. Lah ayah saya kan bingung ya, apaan emang Mas gitu. Udah Pak, tolong gali aja 1,5 meter ya Pak kedalamannya gitu. Digali tuh malam-malam tuh Bang Ale. Kebetulan habis isya kalau nggak salah, ya jam 8 jam 9-an lah. Digali, ternyata ada kelapa hijau Bang Ale. Kelapa muda lah bahasanya ya, berarti ya kelapa muda sama minyak wangi misik, dan itu warna kuning Bang Ale minyak wanginya. Itu tapi kayak nggak lama, kayak baru gitu, maksudnya belum kotor Bang Ale, belum kotor banget belum. Kalau lama kan otomatis tuh kelapa, kalau memang normalnya itu kelapa ya, mungkin kan udah busuk atau udah keras gitu kan, maksudnya udah kering lah gitu. Diambil deh tuh. Ini belum mulai pengobatan nih Bang Ale, belum mulai pengobatan. Bapak, kata yang mau ngobatin nih Bang Ali, Bapak mau tahu seberapa banyaknya dan seberapa hitamnya rumah Bapak. Jadi dengan adanya makhluk-makhluk yang ditaruh di rumah saya, itu berpengaruh Bang Ali sama usaha ibu saya. Karena kan masakan di rumah, meskipun dagangan di beda tempat gitu kan. Ini faktor yang membuat usaha Bapak hancur. Jadi selain orang ini niatnya untuk memusnahkan Bapak sekeluarga, ingin membuat Bapak susah dulu. Gitu Bang Ale. Jadi dari susah, sakit, ya lu mati. Gitu bahasa Bang Ale. Udah kejam banget deh. Udah jahat banget ini orang. Akhirnya air kelapa itu disuruh belah. Pak, tolong belah kelapa itu, diwadahin di baskom ya Pak. Airnya dituangkan ke situ Pak, katanya. Begitu dituangin, minyak wanginya kan dipegang nih sama orang yang pengen ngobatin. Nih Pak, Bapak lihat sendiri ya. Ini kan warna kuning Bang Ale ya? Warna kuning kan ininya, apa, minyak wanginya itu. Begitu dituangin, itu nggak nunggu lama Bang Ale. Dituang abis yang di botol minyak bisik itu warnanya hitam Bang Ale. Hitam banget. Tahu oli kan Bang Ale? Begitu. Hitam kental. Air kelapa kan nggak kental Bang Ale. Iya benar, kayak air putih aja gitu kan. Itu hitam kental. Wah, di situ ayah saya marah banget. Ayah saya baru percaya Bang Ale. Meskipun ibu saya udah kayak begitu, ayah saya baru percaya kalau emang keluarganya tuh disantet. Ayah saya malam itu baru percaya. Ayah saya sampai geleng-geleng, diem, mikir mungkin ya, apa salah saya, apa salah istri saya, apa salah anak-anak saya gitu kan. Saya pun nggak merasa punya masalah sama orang tuh, nggak merasa. Karena jangankan benci sama orang gitu ya Bang Ale. Yang saya tahu nih karakter kedua orang tua saya, jangan benci sama orang. Ngomongin tetangga aja tuh nggak pernah. Kalau diomongin sering Bang Ale. Cuman ibu saya biarin itu mah. Dia tanggung resikonya sendiri, dia sendiri yang dosa gitu kan. Udah itu. Setelah itu mulai pengobatan Bang Ale. Mulai pengobatan itu, jadi sebelum ngobatin itu saya pribadi 6 bersaudara. Saya punya adik paling terakhir itu umurnya kurang lebih 12 tahun Bang Ale. 12 tahun itu, ini saya samarin umurnya aja Bang Ale ya. Padahal bukan 12 tahun. Umurnya 12 tahun, yang penting yang jelas udah 10 tahun ke atas lah gitu. Itu memang belum bisa jalan dan belum bisa bicara sampai saat ini Bang Ale. Adik saya yang paling terakhir tuh. Iya. Belum bisa jalan, belum bisa bicara. Cuman kalau saya ajak ngobrol, saya ajak bercanda, dia senyum-senyum aja. Cuman sebulan terakhir itu, sebelum kejadian ibu saya dicekek itu adik saya nggak pernah tidur malam. Bahkan bisa sampai 2 atau 3 hari baru tidur. Itu adik saya yang ini nih, yang nggak bisa jalan ini. Kan tidurnya memang selalu sama ayah saya kan, selalu di samping ayah saya dan ibu saya kan tidurnya tuh. Berarti kan udah besar Bang Ale ya, maksudnya udah bahasanya udah berbulu lah umur segitu Bang Ale, gitu kan. Udah berbulu lah. Nah, semenjak sebulan terakhiran sebelum kejadian ibu saya dicekek ini, adik saya tuh setiap malam itu pasti nangis. Adik saya yang nggak bisa jalan ini.
yang punya keterbatasan ini pasti nangis. Dan itu kadang nangis terus kejang malah. Kejang-kejang. Adik saya ini. Ternyata Bang Ale, kenapa adik saya selama ini kalau nangisnya kayak nggak nangis anak-anak normal gitu Bang Ale. Itu nangisnya benar-benar kayak melihat sesuatu terus dia nangis. Itu yang dirasain ibu saya sama ayah saya nih. Ini udah nggak beres nih katanya, udah nggak beres nih. Akhirnya orang yang ngobatin ini ngomong, Bu, tolong dijaga ya anak ini Bu. Tolong ibu rawat katanya anak ini. Sebab apa Bu? Mungkin kalau nggak ada anak ibu yang ini, mungkin ibu udah meninggal dari ya baru 2 bulan dikerjain pun ibu udah meninggal katanya. Jadi selama ini udah 2 tahun setengah lebih ibu disantet dan baru sadar saat ini ibu masih bisa bertahan sampai saat ini. Ini karena anak ibu katanya. Emang ini bahasanya udah Allah kasih kekuatan ke anak ibu buat jagain ibu. Jadi mungkin sebagian penyakit yang dikirim ke ibu saya itu ditamengin sama adik saya Bang Ale. Oh gitu. Iya, kenapa saya bisa bilang begitu? Nah, orang yang ngobatin ini ngomong, dan nggak orang yang terakhir ini kan saya berobat udah 3 kali Bang Ale. Dia orang pertama, kedua sama yang ketiga ini ngomong kalau nggak ada anak ibu yang ini mungkin ibu udah meninggal. Mungkin dari setahun atau 2 tahun yang lalu gitu katanya. Ibu nggak bakalan kuat Bu dengan santet ini katanya. Kalau menanganin sendiri ya, apalagi ibu nggak cerita-cerita gitu kan sama anaknya. Apa ibu kayak begini setiap maghrib ngerasain kakinya ditusuk-tusuk, kepalanya ditusuk-tusuk. Karena kemarin udah anak ibu semuanya ngeliat ibu dicekek sama anak ibu sendiri, makanya saya bicarakan ini. Kalau nggak ada anak ibu yang ini, mungkin ibu udah meninggal. Udah diobatin itu, malam itu pun langsung malah dituntasin. Jadi makhluk-makhluk yang ada di rumah, termasuk buhul yang ditanam tuh kelapa minyak misik itu, semuanya udah dihilangin malah. Dan memang itu ibu saya ngerasain badannya lebih ringan. Berarti kan selama ini yang kanan kiri ini sama kepala ada yang gelendotin Bang Ale. Oh, ada yang gelendotin ternyata Bang Ale. Berarti gelendotin atau dikirim kayak model apa namanya, kayak ditusuk makhluk. Cuman kerjaannya buat nyakitin. Cuman anehnya ibu saya itu masih bisa jalan, masih bisa dagang. Nah, ngomonglah begitu. Kalau ibu nggak percaya Bu sama apa yang saya omongin, memang ibu jangan percaya sama saya. Cuman saya kasih buktinya. Setelah ibu saya diobatin Bang Ale nih, pokoknya dibersihin badannya ibu saya sama rumah saya dibersihin. Bu, besok malam Jumat lagi saya datang. Tapi bukan untuk ngobatin ibu. Saya mau ngasih lihat. Pokoknya saya mau ngasih lihat ke bahwasannya memang anak ibu yang selama ini bikin ibu kuat. Seling seminggu datang lagi nih orang nih Bang Ale untuk ternyata mau ngobatin adik saya. Mungkin ngeluarin setengahnya apa yang dikirim ke ibu saya kan masuk ke adik saya ini ternyata Bang Ale. Gitu kan. Masuk ke adik saya ini. Begitu diobatin sama orang yang ini, jadi habis diusapin ke adik saya, diusapin sama tangannya orang yang ngobatin ini, langsung dimasukin ke mulut lagi tuh Bang Ale. Dimasukin ke mulutnya dia sendiri. Muntah deh tuh. Tahu nggak dimuntahnya orang ini ada apa Bang Ale coba? Bang Ale tahu apa? Kecoa kecil-kecil nggak? Yang kecil-kecil, yang kayak orang buat mancing gitu. Apa yang namanya? Kroco apa namanya kalau nggak salah? Itu ada kecoa banyak banget Bang Ale. Nih Bu, sebagian yang anak ibu tahan penyakit ibu itu Bu. Itu sampai muntah-muntah, saya ngeliat sendiri Bang Ale. Dari mulutnya dia. Dari mulutnya, masa dari awal ngobatin dia udah nyimpen, itu kan nggak mungkin Bang Ale. Ya kan? Itu muntah-muntah dan isinya itu darah sama kecoa. Itu mungkin kecoanya itu mungkin ada 9 sampai 10 kali ya. Itu ada kecoa. Itu ayah saya sampai astagfirullahaladzim. Dan itu pertama kalinya lagi semenjak berapa tahun yang lalu ayah saya nangis karena orang tuanya meninggal. Dan baru itu ayah saya ngelihat istrinya sampai nahan segitu kuatnya. Jadi emang ibu saya tuh nggak ngeluh Bang Ale. Cuma kan kita anaknya kan gimana gitu ya ngeliat orang tua begitu. Nah udah tuh dari situ, Bu, tolong ya Bu, tolong banget. Ini tabungan buat ibu, anak ibu.
rawat dengan ikhlas. Karena kan memang adik saya udah besar, ya udah besar Bang Ali tingginya mah kalau bisa berdiri gitu kan. Ya artinya kalau mau BAB di tempat masih pakai pampers karena kan adik saya Bang Ali. Tolong Bu, dijaga anak ibu ini. Ini aset di akhirat nanti buat ibu sama bapak katanya. Udah dari situ, setelah itu udah itu Bang Ale. Nah kan saya penasaran Bang Ale kan. Ya. Siapa sih pelakunya Pak? Gitu. Saya pengen tahu. Jangan Mas. Saya tahu Mas kayak gimana katanya. Saya takutnya nanti ibu Mas udah sembuh malah sakit lagi, gitu kan. Udah Mas ikhlas aja ya. Tapi nanti suatu saat Mas bakalan tahu. Maksudnya gitu kan. Saya bertanya-tanya dong, maksudnya? Ya Mas, nanti setelah ibu Mas ini sembuh total 100%, penyakit kulitnya juga udah sembuh, nanti ada yang lewat. Maksudnya lewat gimana Mas? Orang yang ngelakuin ini bakalan meninggal katanya. Maksudnya ini Mas balikin santetnya? Enggak. Saya kalau ngobatin orang ya ngobatin aja. Saya nggak mau malah ngebalikin penyakit itu ke orang yang melakukan, ya enggak. Percaya Mas, Allah bakalan ngasih apa yang dia perbuat katanya. Oh begitu ya Mas. Udah. Tapi saya ini ada 2 orang Bang Ale. Memang yang udah saya kantongin bahasanya. Soalnya kan nggak jauh-jauh dari warisan Bang Ale. Iya benar. Karena memang udah ngomongin ini masalah warisan. Saya udah ngantongin 2 nama nih. 2 orang lah yang saya tahu yang punya sifat iri dan dengki, saya tahu. Saya baru bicara seperti ini. Ya maksudnya dulu mau iri mau dengki sama orang lain bodo amat, cuman jangan sama keluarga saya. Iri dengki sama keluarga saya nggak apa-apa, cuman jangan sampai nyakitin gitu kan Bang Ale. Iya benar. Akhirnya ya udah dari situ habis tuh Bang Ale. Apa ibu saya sampai gadaikan dokumen-dokumen penting untuk bertahan hidup karena memang udah habis-habisan Bang Ale. Sebelum pengobatan terakhir 3 itu ibu saya tuh nelpon untuk makan aja susah. Alhamdulillahnya masih ada kakak saya yang paling tua nih yang nolongin gitu kan. Karena kan ibu saya kalau apa-apa ke saya Bang Ale. Kakak saya perempuan kan punya suami. Kalau mau apa-apa kan izin sama suaminya dulu. Nah anak laki-lakinya yang bisa diandelin ya saya. Gitu. Selain abang saya juga nggak kerja kan. Saat itu kan saya doang yang kerja tuh, anak laki-laki yang paling besar. Dan akhirnya dari situ ya udahlah katanya. Nggak lama nih orang yang ngefitnah, maksudnya menjelek-jelekkan orang tua ayah saya, yang awalnya niatnya ketujuan kayak saya, dia ini sakit Bang Ale. Gitu. Jadi saya baru tahu dia sakit itu setelah pengobatan. Setelah pengobatan saya baru tahu nih. Pas lebaran kemarin saya jengukin memang orangnya. Saya jengukin. Dan itu mirip banget sama kayak nenek saya mukanya. Dan dari situlah ayah saya mau maafin apa yang udah diperbuat. Karena memang udah 2 tahun lebaran ayah saya nggak mau nengokin karena sakit hati Bang Ale. Dibilang serakah dengan masalah warisan ini segala macam, padahal ayah saya nggak melakukan itu semua karena memang itu udah haknya gitu kan Bang Ale gitu. Ya udah di situ akhirnya ayah saya udah ikhlas karena memang udah nggak lain-lain, mukanya mirip banget kayak orang tuanya ayah saya sendiri, orang yang menjelek-jelekan ayah saya. Mungkin kakek saya sama nenek saya juga tahu kali yang dialami sama anak-anaknya sampai keributan begini. Dan mungkin dikasih kemiripannya persis banget Bang Le. Saya sendiri cucunya pun ngomong ini bener kayak nenek saya mukanya orang yang lakuin ini. Maksudnya yang sempat menjelek-jelekan, saya nggak ngomong yang melakukan itu ya. Cuman saya ada kecurigaan ke dia gitu. Mengarah ke dia. Dan ada satu lagi yaitu menantu dari abangnya ayah saya. Berarti 2 dong? 2 Yang ngechat saya tadi nggak dibales, ya itu orangnya. Yang dimimpin juga. Jadi selain saya nerima WhatsApp dari orang ini, ternyata kakak saya juga maksudnya dikasih isyarat Bang Ale. Dimimpiin wajahnya dia. Dan kakak saya itu baru cerita di saat ibu saya dicekek itu. Lah kok nyambung banget? Jadi nyambung Bang Ale. Padahal saya nggak ngomong, kakak saya nggak ngomong,
Tapi karena kejadian itu, apa ibu saya pengen dibunuh malam itu, ya akhirnya saya cerita, dia cerita. Lah kok sama? Nih masih ada chatnya. Saya kasih unjuk ke saya. Jangan-jangan kali ya. Karena memang yang dimimpin sama kakak saya ini kan anak kandungnya daripada ayah saya. Tapi yang melakukannya ini kalau menurut saya bukan dia. Karena saya tahu karakter anaknya abang ayah saya ini kalem banget. Ya bisa dibilang suami takut istri Bang Ale. Oke. Jadi apapun yang dibilang sama istrinya dia iya aja. Iya. Tapi gue nggak yakin man katanya. Kalau emang dia yang ngelakuin, paling mama ini bininya. Lu tahu sendiri bininya dari dulu gue nikah bagaimana? Maksa-maksain anaknya supaya jadi pagerayu biar gue bagi duit katanya. Begitu Bang Ale. Lah kan namanya saudara mah udah pagerayu kan kagak disuruh Bang Ale. Tapi dia maksa untuk jadi pagerayu. Ternyata setelah acara malah minta duit. Lah bagaimana urusannya, siapa yang nyuruh emang? Kan gitu Bang Ale. Nah dari situlah ayah saya udah mulai memaafkan. Tapi ya udah nggak bisa ketolong masalah ekonomi Bang Ale. Tapi alhamdulillahnya yang penting ibu saya udah sembuh. Maksudnya udah nggak ngerasain yang namanya kakinya ditusuk jarum, kepalanya ditusuk jarum, dan adik saya pun udah nggak pernah kesurupan lagi. Maksudnya udah normal lah. Ini tinggal normalin ekonominya ya Bang Ale. Berarti yang kayak surat tanah itu belum di ini ya, belum balik lagi. Belum. Ya. Oh kalau itu udah ada orang baik yang nolongin itu Bang Ale untuk mendebuskan itu. Udah adalah orang baik. Ya intinya dari keluarga istri saya. Ya, supaya maksudnya ya mungkin hibah juga ngeliat umi saya begitu Bang Ale. Karena saya juga tahu istri saya kayak apa orangnya. Udah tolongin umi lah, nih kasih uang ke umi buat nebus itu. Ya karena hasil dari gade surat itu ya habis begitu juga Bang Ale. Emang niatnya pengen dimiskinin. Oh ya, jadi emang benar-benar si pelaku ini ya satu sirik, satu dengki, iri, semuanya ada di dia. Oh iya, jadi satu itu Bang Ale. Jadi satu. Pokoknya niatnya bikin susah, bikin sakit, mati. Jahat. Ya kan kalau diruntutin begitu Bang Ale. Dagangan maksudnya bangkrut. Ya kan, masalah fisik ibu saya sakitan, adik saya kesurupan terus. Ya udah, ujung-ujungnya buktinya malam itu ngomong, pokoknya dia hari ini harus mati, secepatnya harus mati. Dan sebenarnya saya aneh ya Bang Ale sama orang-orang yang kayak gini. Karena yang terakhir ngobatin ibu saya ini ngomong, ini orang jangka panjang, bahasanya kontrak sama nih dukun Bang Ale. Jangka panjang berarti dari 2019 sampai akhir tahun kemarin kan panjang Bang Ale. Iya. Yang berarti ada 3 tahunan, hampir 3 tahun. Dan itu kan berarti dia sekali datang ke dukun itu katanya maharnya itu bisa sampai 3 juta 4 jutaan sekali datang ke dukun. Jadi kan dia datang ke dukun, ini diceritain dia datang ke dukun, serang malam ini gitu, serang malam ini itu sekali itu 3 juta 4 juta. Ya berarti kan banyak dia udah ngeluarin modal Bang Ale. Berarti kan udah penyakit itu di hatinya Bang Ale. Berarti emang udah niat banget pengen bikin sengsara, lu mati. Senang, udah gue puas gitu bahasanya. Kayaknya saya aneh sama orang-orang kayak gitu, aneh. Dan akhirnya saya udah legowo, saya ikhlas. Yang penting ibu saya sembuh. Alhamdulillah sekarang udah sembuh, tinggal mulihin kulitnya aja. Memang kulitnya masih kayak agak-agak bersisik gitu Bang. Saya udah hapus sih fotonya. Videonya adik saya kesurupan pun sebenarnya ada. Cuma udah dihapus juga karena saya nggak mau ngeliat lagi gitu Bang Ale. Saya udah mau ngelupain aja. Cuman saya mau spill ini, saya mau angkat ini, saya datang ke Bang Ale pengen cerita begini supaya orang ini yang melakukan kejahatan kepada keluarga saya, terutamanya ibu saya, menonton datang minta maaf sebelum menyesal. Karena kan dia udah bersekutu dengan iblis, dengan setan, artinya musyrik. Ya kan, percaya menyerahkan segala sesuatu sama orang lain bukan sama Allah. Dia mati, ya udah kan matinya dalam keadaan ya amit-amit bisa jadi dibilang suul khotimah kan gitu Bang Ale. Masih datang minta maaf. Ayah saya juga nggak bakal mencak-mencak. Jangan takut ayah saya marah, ibu saya marah. Saya tahu orang tua saya kayak apa. Kalau memang bener nih yang nonton nih, siapa tahu emang ngelakuin ke ayah saya. Meskipun saya ditutup begini pasti tahu kalau keluarga.
suara saya kayak gimana, cara bicara saya kayak gimana, tahu semua keluarga tahu saya kayak apa Bang Ale. Datang minta maaf. Kalau emang keluarga nggak ada yang mau tahu, ya datang aja sendiri, diem-diem, nggak usah ditentuin waktunya, datang aja sendiri minta maaf sama ibu saya. Kalau dibilang jujur, kalau masih saya ditanya masih terima apa nggak terima, cuman saya udah ikhlas Bang Ale. Tapi saya nggak terima kalau ibu saya digituin. Iya, pasti lah. Saya juga kalau ya, makanya. orang tua kita kayak gituin, siapa yang mau terima gitu. Udah akhirnya ya udah alhamdulillah sembuh. Ya udah tinggal penyembuhannya aja, maksudnya tinggal finishingnya aja ya. Gitu Bang Ale. Tapi ini masih berkeliaran nih si pelakunya. Masih, kalau menurut saya masih. Maksudnya kesehariannya atau seminggu sekali pernah datang ke rumah nih? Justru nggak pernah. Oh, nggak pernah sama? Justru nggak pernah. Pernah, satu orang ini pernah, yang bukan yang sakit ya. Iya. Yang satu orang ini pernah. Cuman nggak pernah lama Bang Ale. Nggak pernah lama. Datang, begitu ngelihat saya pergi. Makanya yang tadi saya bilang, anaknya orang tua saya yang paling kolot itu saya. Saya ini orangnya nggak bisa ditahan Bang Ale. Saya mau ngomong apa ngomong aja. Mereka banyak keluarga juga. Lu begini, gitu. Saya juga ngomong nggak salah ngomong. Lah ayo, bahasanya orang anak gaul zaman sekarang, taruhan aja sama gua kalau yang lu bener ngelakuin. Apa yuk kita sumpah-sumpahan kan begitu Bang Ale. Karena saya yakin dia orangnya. Karena apa? Saya datang pergi dan masalah-masalah begituan dia tahu. Saya bergaulnya dengan siapa aja dia tahu. Karena saya emang dari dulu nongkrongnya sama orang tua Bang Ale. Sama orang tua Betawi kayak begitu makan bisa ya. Ngerti? Ya udah, akhirnya sampai saat ini ya udah tinggal penyembuhan aja Bang Ale gitu. Ya mungkin sampai di sini kali Bang ya, cukup segitulah. Maksudnya pengalaman juga. Hati-hatilah masalah begini, janganlah. Masalah warisan. Ya, masalah warisan kayak begitu. Udah kayak musuh ya sekarang ini ya. Aduh. Udah payah Bang Ale. Maksudnya jadi kalau pikiran kita dengan masalah warisan aja yang dipikirin nggak bakal akur pastinya Bang. Makanya saya pribadi ya sendiri sama keluarga nih, walaupun orang tua saya misalnya punya harta segudang sama sekali, demi Allah demi Rasulullah saya nggak mengharapkan harta warisan dari orang tua saya. Apalagi karena masih hidup. Apalagi masih hidup. Karena saya pikir saya masih mampu, masih kerja. Ya terserah orang tua saya mau membagi ke kakak saya silahkan, ke adik saya silahkan. Saya nggak dikasih juga nggak apa-apa. Dan saya nggak bakal benci, nggak bakal dendam gitu. Karena penyebab keluarga kita jadi berantakan itu salah satunya adalah warisan itu. Jadi saya ikhlas, saya redo. Iya, makanya gimana ya? Kalau saya sih punya pesan begini, kalau memang satu istri aja belum mampu, janganlah 2 atau 3 lah. Bener. Iya. Iya kan bahasanya kalau saya mau ngomong kasar mah lu kan bukan rasul. Ya kan? Meskipun sunnah juga jangan pakai diikut-ikutin. Kalau kagak mampu mah, punya duit 2.000 pengen beli Starbucks, bagaimana urusannya Bang Ale, kan begitu kalau kata orang Betawi. Lah iya, punya duit 2.000 ya beli Indo kape, nyeduh di rumah kan begitu. Jangan pakai beli Starbucks. Masih ada kembalian itu 1.500 Indo kape. Ya begitulah maksudnya. Janganlah apa yang lu perbuat malah orang lain, lu syiriknya sama orang lain, bencinya sama orang lain. Begitulah Bang Ale. Inilah. Ya kita doakan aja Bang, semoga si pelaku ini cepet sadar lah dengan apa yang dia pernah lakukan sama keluarga Bang Rahman ini. Minta maaf lah paling enggak lah. Bener. Kalau saya sih nggak mengharapkan, tapi memang dia butuh untuk minta maaf. Ya kan, maksudnya dari pengobatan pertama, kedua, ketiga ngomong begitu. Kalau nanti ibu udah sembuh 100%, nanti ada yang lewat Bu. Dari situ ibu tahu siapa yang lakuin. Gitu. Seru Bang. Tapi mungkin terakhir nih, ada yang mau ditambahin nggak nih Bang buat penonton, atau mau disampaikan ke keluarga, atau apa nih pesan dan kesannya? Ya, pesan saya mah hidup lempeng-lempeng aja Bang Ale. Kalau kata Betawi kata yang listrik aja dah, lempeng-lempeng aja udah, biar kata ada geledek kayak apa juga lempeng aja udah gitu kan. Jangan yang ya berbuat yang efeknya jangan ke orang lain. Kalau efeknya ke diri sendiri ya seterah gitu. Jangan merugikan orang lain aja, itu aja sih pesan saya. Oke, Bang Rahman. Nah, Jack Baker, itulah tadi
obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Rahman. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang mau diangkat ceritanya di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian di nomor WhatsApp 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima Ya, kasih boleh. banyak, Bang. Makasih juga udah dikasih kesempatan buat ya podcast di sinilah gitu. Iya, mudah-mudahan semuanya aman-aman aja, Bang, ya setelah ini ya. Pengalaman paling pahit Bang Ale ini. Oke. Sampai jumpa.